Dalam narasi beberapa menit ke depan, saya akan mengungkapkan bagaimana kekuasaan uang itu bisa bekerja di dunia. Informasi ini hanya berdasarkan analisis, pengamatan, dan juga deskripsi. Anda tidak harus percaya, namun Anda harus mengetahui. Sudah siap? Mari kita mulai. Someone reminded me I once said greed is good. Now it seems it's legal. Kekuatan privat di balik negara Amerika Serikat. Ya, saya rasa kalimat tersebut sangat cocok sekali dengan tema yang akan kita bahas di video ini. Mungkin Anda akan kaget bila saya katakan bahwa total investasi Amerika Serikat di China diperkirakan mencapai 6 triliun US dollar atau setara dengan 6 kali dari PDB. Dan itu berlangsung dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 lalu, ketika masih ada COVID-19 di China, total investasi Amerika Serikat di China justru mencapai 180 miliar US dollar. Itu setara dengan total investasi seluruh perusahaan di Indonesia apabila seluruh perusahaan swasta dan juga BUMN di Indonesia disatukan menjadi satu. Tapi harus dicatat, ternyata yang invest itu bukan Amerika Serikat sebagai negara, melainkan privat atau corporate dari Amerika Serikat. Saya ambil contoh saja ya, misalkan pabrik Apple atau iPhone di Zhengzhou, Provinsi Henan. Kompleks pabriknya itu sangat luas. Di sana ada sekitar 350.000 pekerja atau orang yang bekerja di pabrik Apple tersebut. 350.000 pekerja itu setara dengan seluruh penduduk kota di Provinsi Sumatera atau sama dengan jumlah penduduk di Brunei, sehingga mereka menyebutnya sebagai iPhone City. Pabrik iPhone semacam ini ada 12 di China. Kebayangkan berapa juta orang yang bekerja di pabrik Apple itu dan berapa juta orang yang mendapatkan kemakmuran dari adanya multiple effect atas berdirinya pabrik itu. For information, total markup iPhone sebelum COVID-19 mencapai di atas 1 triliun US dollar. Saya penasaran, sebenarnya siapa pemegang saham iPhone? Oh, ternyata pemegangnya adalah Vanguard Group dan juga BlackRock. Siapa nama di balik orang itu? Larry Ping dan juga Jack Bogle. The bell rings in 5 minutes. Get me a home for the paper. Phelan's gonna call. He's not accepted. I didn't know this desk ran on blind faith. It doesn't. Dua orang ini mengelola aset di atas 20 triliun US dollar. Itu sama dengan semua PDB seluruh negara di Asia. It's for you. Hi, Harper. It's Jesse Bloom. Hi, Jesse. Sick of commenting on the direction of the wind. Shall we make it blow? I don't follow. Let's find out. Anda tahu berapa banyak orang sekelas mereka? Ada sekitar kurang lebih 50 orang. Di China, ada 10 besar perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi. Salah satunya Apple tadi ya. Selain Apple, ada juga Boeing, Caterpillar, GM, Microsoft, Nike, Ford, Chevron, JP Morgan, dan juga Citycon. Itu sebabnya Trump hanya satu periode. Really is a matter of urgency, and I'm really sorry that I'm always in such a rush with you, but I really need your help. I need access to Anna now. It's just 99% sure it's not COVID. Although my Visa. Mengapa para konglomerat Amerika Serikat nyaman investasi di China? Ya karena mereka mendapatkan return di atas bunga bank atau 2 kali bila dibandingkan investasi mereka di Amerika Serikat atau Eropa. Terus kenapa mereka tidak ikut mempengaruhi politik kekuasaan di China? Ada 2 alasan utama. Yang pertama, mereka hanya bisa pengaruhi lewat media. Sementara media massa, elektronik, internet, dan juga media konvensional tetap dikendalikan oleh China, sehingga rakyat tidak bisa terprovokasi dalam persepsi kapitalisme. Yang kedua, China mengendalikan kurs dan juga mata uang. Di China nggak bisa diteror kurs akibat pasar bebas, makanya rezimnya sangat kuat. Namun China bisa menjamin stabilitas kurs palas selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan, sehingga investor pun jadi nyaman. Untuk apa terbuka dan bebas seperti Indonesia, tapi palas justru sulit dan kurs volatile? Setuju ya? Oke, lanjut pada pertanyaan berikutnya. Sekian lama perang Rusia dan Ukraina, apakah Rusia bangkrut karena diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat dan juga kawan-kawannya? Dan fakta menariknya, justru Rusia semakin menguat ekonominya.
surplus neraca berjalan Rusia lebih dari 3 kali lipat dari tahun ke tahun dalam 7 bulan pertama terhitung dari tahun 2022 yang rekornya mencapai 166,6 miliar US dollar. Karena pendapatannya melonjak, sementara sanksi menyebabkan impor anjlok, industri domestik tumbuh, upah dan uang pensiun dinaikkan untuk mendorong belanja domestik sehingga inflasi tetap terjaga. Tunggu, sepertinya di sini ada yang janggal ya. Rusia diembargo atau diberi sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat dan juga kawan-kawan atau sekutunya deh. Tapi kenapa kok justru ekonomi Rusia malah melonjak naik? Mengapa? Ada yang tahu? Nih saya kasih tahu ya. Hal ini dikarenakan serangan Rusia ke Ukraina adalah agenda dari para miliarder Amerika Serikat. 44 3/4, 20% of the ADV. 50 million at 44 3/4. And Raj, we got an order of 25 million more in the open. I want you managing it. Say less, Squire. It will be done, sir. It's 50 million at 44 3/4. Yours. 50 million at 44 3/4 done. Fine. Tujuannya apa? Untuk menaikkan saham TNC Oil Company, mining, dan juga food mereka. Nah, salah satu donatur tetap Oxford itu adalah Steve Schwarzman, pendiri dari Blackstone Group yang bermitra dengan Larry Pink dari BlackRock. Dan Oxford menunjuk Anies Baswedan, Pak Anies yang ada di Indonesia, sebagai anggota Dewan Pengarah dan pendiri Institute for Asian Study sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Study. Artinya, Pak Anies sudah masuk dalam Boston Connection. Ingat, Boston Connection. Ya wajar saja, karena visi Pak Anies sesuai dengan visi para donatur besar tersebut, yaitu untuk perubahan peradaban dunia yang terbuka lewat demokratisasi kehidupan sosial, politik, dan juga budaya. Gecko! My name's Jacob Moore. I'm gonna marry your daughter. My daughter hasn't spoken to me in years, and you know it. I never knew my dad as a peaceful person. That always scared me. Mari lawan kapitalisme lewat kebersamaan dan juga gotong royong. Setidaknya, kita bisa jadikan kapitalisme seperti China dan juga Rusia yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Itu karena mereka tidak deal dengan miliarder privat, tetapi deal dengan konstitusi, yaitu menjadikan negara wahana investasi yang ramah untuk kebersamaan, bukan untuk segelintir orang. Mungkinkah? Tapi kalau siapapun yang terpilih terpasung kepada oligarki modal, maka kemungkinan tidak akan pernah ada. Rakyat dan bangsa ini sedang dihabisi. Seharusnya sudah saatnya kita memikirkan untuk merestorasi konstitusi agar tidak lagi terlalu terbuka dan lebih kokoh ke dalam menjamin persatuan.